pada saat kita memberi, sebenarnya kita menerima. Gitu. Nah, so teman-teman, jadi memberi itu sama dengan menerima. Pada saat kita memberi orang lain, sebenarnya kita sedang memberi diri sendiri. Maka saat memberi, berilah yang terbaik dalam kemampuan Anda masing-masing. Ya, kemampuannya di mana? Memberinya sekemampuan itu. Gitu ya. Itu. Jadi memberikan yang terbaik dengan hati yang terbaik karena Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, semoga semakin sehat, semakin luar biasa, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita kembali lagi jumpa di kajian pekanan kita, kajian live hari Selasa. Yang pekan lalu kita libur dulu ya karena ada kegiatan besar di Magnet Rezeki, yaitu Success Gold Summit SGS kemarin di Lembang, Bandung. Dan mungkin sebagian besar di sini juga ikut di kegiatan SGS kemarinnya. Baik, seperti biasa sebelum kita masuk ke kajian, akan saya sampaikan terkait info-info terkini dan program Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Ya, kita kemarin kedatangan kunjungan dari komunitas wanita ajaib. Kami mengucapkan jazakumullah khairin kepada Budiah dan teman-teman, luar biasa sekali kunjungannya, memberikan kebahagiaan untuk santri, memberikan bingkisan hadiah baik untuk pesantren, untuk para santri maupun untuk para asat. Dan dihadiri juga oleh Ustadz Nasrullah, guru kami. Ini beberapa foto kegiatannya, ada sambutan dari Ustadz Ali, ada dari Budiah, dan terakhir ada nasihat dari Guru Ustadz Nasrullah. Yang nasihatnya tentu sering kita dengar ya, ketika kita ingin anak kita soleh, maka kita bantu anak orang lain untuk menjadi soleh. Jurus kickback dari Guru Ustadz Nasrullah. Dan ada cerita menarik dari komunitas wanita ajaib ini. Sebagian besar menjadi wali asuh santri di pesantren Khairul Razikin, dan ini kemarin ada cerita 4 orang dari anggota komunitas wanita ajaib ini anaknya bisa bareng-bareng ya secara ajaib diterima di perguruan tinggi negeri. Masya Allah, luar biasa. Bahkan ada yang di kedokteran, termasuk Budiah salah satunya yang anaknya diterima di perguruan tinggi negeri. Kita ucapkan selamat kepada para ananda yang diterima di perguruan tinggi. Dan program yang diikuti adalah program wali asuh santri. Jadi beberapa dari teman-teman dari komunitas wanita ajaib mengikuti program wali asuh santri pesantren Khairul Razikin. Ini ada quotes Ustadz Nasrullah yang sering kita dengar, didik anak orang lain untuk menjadi soleh, maka Allah akan didik anak kita. Gitu. Baik, berikutnya ada progres wakaf dari pembebasan tanah, progres dari wakaf pembebasan tanah, akses jalan pesantren Khairul Razikin. Update terkini terkumpul 47,88% dari target 2,7 miliar, yakni sebesar 1.290.650.158 rupiah. Dan kami juga ucapkan terima kasih jazakumullah khair atas ayah bunda yang sudah mengikuti program ini. Alhamdulillah pesantren kami sudah memiliki jalan, aksesnya luar biasa, sangat mencukupi untuk mobil, bahkan ketika ada kegiatan kita jadi lebih mudah. Ketika ada akses maka kegiatan menjadi lebih mudah. Dan akses masuknya makanan, kemudian konsumsi santri, logistik, kemudian pembangunan, dan itu menjadi lancar kembali. Bagi ayah bunda yang ingin ikut, yang masih belum bergabung di program ini, kami persilakan untuk mengikutinya di komitmen wakaf pembebasan tanah untuk akses jalan pesantren Khairul Razikin. Ini rekeningnya dan ini QRIS-nya.
Nanti informasinya bisa melalui 0812 110 2015 ini di admin kami, yaitu di Mbak Hilda. Dan ada program wakaf secara umum ini, wakaf pesantren, tanah dan bangunan, mulai dari 50.000 per bulan. Maksudnya adalah 50.000 per bulan itu cicilannya, jadi per meternya 3 juta rupiah untuk wakaf pesantren. Bisa dicicil, bisa langsung tunai. Informasinya di Mas Robi di 0856 9278 3635. Kemudian ada beras untuk santri, jadi mulai 5 kg per bulan, pahalanya insya Allah sampai akhir zaman. Ya. Jadi santri itu makan, kemudian tenaganya dipakai untuk menghafal Quran, ilmunya diamalkan, diajarkan, sampai hari kiamat nanti insya Allah masih mengalir pahalanya. Dan ini untuk support kebutuhan santri secara umum, untuk sarana belajar santri, kitab, kemudian makan, dan sarana prasarana lainnya untuk kebutuhan santri lain. Dan kami juga melayani pembayaran zakat. Jadi untuk ayah bunda yang ingin menyalurkan zakat malnya bisa melalui Yayasan Khairul Razikin. Dan follow media sosial kami untuk info-info tentang Yayasan Khairul Razikin, info kegiatan santri maupun program-program dari Yayasan Khairul Razikin. Ya, baik, kita kembali ke kajian kita. Kali ini kajian kita tentang memberi adalah menerima. Gimana maksudnya kok memberi itu menerima? Kaitannya seperti apa? Bagaimana caranya memberi itu adalah menerima itu seperti apa? Apakah dengan memberi kita tiba-tiba menerima? Kita langsung ke pemateri kita yang sudah hadir. Apa kabar, Budia? Baik, ya, alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Masya Allah. Silakan Budia untuk kajian pada pagi hari tentang memberi adalah menerima. Masya Allah. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua, gantian saya yang nyapa ini. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Saya mau lihat dulu ya, peserta Zoom yang alhamdulillah luar biasa dahsyat, ini dalam kondisi seperti apa ini? Waduh, kalau dahsyat itu senyumnya merekah, bagaikan bunga sakura yang ada di belakang saya. Cie. Mana senyumnya? Masya Allah, ada Bunda Heti di Cikarang. Kemarin ketemu di NCC ya. Nah, kemudian ada Bu Dia dari Gresik, ada Bu Tuti Setiawati, ya, ada juga Bu Luciana. Masya Allah, rindu tak tertahankan. Minggu depan ketemu ya, Bu. Oke, ada Bu Kiki Yuniati dari Bandung. Allah Karim, ya Allah, senangnya ketemu di sini ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Bu Hamdani, ya Allah. Luar biasa, ada Bu Hamdani, ada Bu Sri Fatmawati. Masya Allah ya. Ya, banyak sekali teman-teman yang sudah bergabung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini ya banyak manfaat yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga hidup kita bisa menjadi ajaib ya. Siapa mau ajaib katakan saya. Iya, gitu ya. Ibu Somalianto. Oh iya, siap Bu ya. Gitu, dari Kediri ya, Masya Allah. Ibu Iyah di Serang juga sudah standby. Baik, saya tidak akan banyak basa-basi atau memperlama waktu karena wajahnya ini udah wajah-wajah yang greget, kepengen menerima uang merah banyak sekali, Cie. Amin, kok tahu sih Bu Dia? Iya, ini wajah-wajahnya ini bukan mata hijau ya. Katanya kalau suka duit itu matanya hijau. Bukan, ini matanya merah semua ya. Beliau tes kali di apotek ya. Mata merah, mata pengen uang merah dan uang biru Bu. Oke, siap ya. Jadi sahabat semua, yuk pelan-pelan ya kita akan coba sharing ya tentang apa yang saya alami, bahwa ternyata memberi itu adalah menerima gitu ya. Nah gitu. Jadi yang pertama, saya sebelum masuk materi, saya mengucapkan salam hormat untuk gurunda kita semua dimanapun beliau berada hari ini ya, kepada Ustadz Nasrullah. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau, semoga Allah senantiasa menambahkan banyak karunia kepada beliau agar tetap bisa memimpin umat dan terus berkarya bagi nusa bangsa dan agama. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, kita juga berdoa buat pemimpin-pemimpin kita di lingkungan YKRI ya, ada mudir atau pembina
apa itu namanya Pondok Pesantren Khairul Rozikin ya adalah beliau Ustadz Ali Murtado ya, yang beliau ini Masya Allah ya bekerja begitu tidak ringan untuk menggerakkan pondok pesantren ini dan juga yayasan ini agar terus bisa bertumbuh ya, berjihad untuk kepentingan Allah. Dan kami juga bahagia mengucapkan terima kasih buat semua tim YKRI. Ada Mas Khalid yang selalu setia memimpin program ini bersama kita semua. Yuk, saya thank you buat Mas Khalid. Terima kasih Mas Khalid ya. Nah, ada juga Mas Robi yang selalu setia mengingatkan wakaf. Bapak Ibu semua wakaf ya, Bapak Ibu semua wakaf ya gitu. Nanti akan saya ceritain kenapa Mas Robi begitu gigih mengingatkan kita untuk berwakaf ya. Kemudian ada Mbak Ilda yang selalu setia ya mengadministrasi semua pemasukan wakaf agar terdata dengan baik, karena harus disalurkan dengan teliti dan tepat kepada aspek-aspek atau sektor-sektor yang kita bangun ya gitu. Nah, kemudian juga ada siapa lagi ya? Ada Pak Bimo ya, Kepala Sekolah SMP Pondok Pesantren Khairul Rozikin, yang dimana beliau ini memberikan waktunya juga untuk mensupport Yayasan Khairul Rozikin dalam pemodelan sistem alur yang sederhana tetapi mencapai hasil yang tidak sederhana. Masya Allah. Baik teman-teman, itu semua tim dari YKRI ya, dan juga ada Abah Agus Suhendar yang sampai hari ini ya beliau masih bisa mensplit waktunya untuk mensupport YKRI ini ya. Jadi sebelum saya materi dikenalin dulu nih ya. Ada Ustadz Nasrullah sebagai founder Magnet Rezeki dan pembina PKR Pondok Pesantren Khairul Rozikin. Ada Ustadz Ali nih sebagai direktur utama Pesantren Khairul Rozikin ya, pemimpin pondok pesantren. Kemudian di bawahnya ada saya sebagai direktur siswa ya. Kemudian ada Pak Asep sebagai direktur pembangunan ya. Kemudian ada Mas Khalid sebagai tim IT, desain dan juga publikasi ya, yang keren-keren flyernya itu semua Mas Khalid yang bikin ya. Tepuk tangan ya. Ya, kemudian ada tim wakaf yaitu Mas Robi, Mbak Ilda ya, dan beberapa teman yang lain. Nah, sampai di sini udah jelas nih gambarannya. Ya, kita tiap Selasa kumpul, tujuan utamanya adalah mengenal lebih dekat siapa itu YKRI, Yayasan Khairul Rozikin Indonesia. Mudah-mudahan lewat YKRI ini pada akhirnya pesantren-pesantren yang menjadi masa depan bangsa ini ya, pada akhir zaman tidak ada lagi yang bisa kita andalkan dan kita bisa bernaung di dalamnya kecuali pesantren, Bapak Ibu semua. Jadi pesantren itu adalah tujuan terakhir dalam kehidupan kita, di mana kita bisa berlindung di dalamnya ya gitu ya. Ini banyak sekali yang menyerukan ini, sehingga dari sisi YKRI sendiri kami memiliki visi ya untuk memakmurkan pesantren, dan kami memiliki misi untuk melahirkan insya Allah biiznillah seizin Allah 100 pesantren di Indonesia. Allahu Akbar ya. Amin, amin. Doakan Bapak Ibu semua ya. Makanya sahabat YKRI, yuk kita sama-sama memiliki hati yang sama, visi yang sama, tujuan hidup yang sama. Kemana lagi kita mau dapat kemudahan hidup kalau kita tidak ya melakukan cara-cara Allah ya gitu, menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Salah satunya dengan mensupport pesantren ini adalah untuk Allah gitu kan, dikembalikan lagi kepada Allah dalam naungan pesantren. Jadi kalau mau ditolong Allah maka kita support pesantren ya. Kalau kita mau anak-anaknya qurrata a'yun, anak-anaknya solih-solihah, kita support menjadi wali asuh ya gitu, karena biaya rehabilitasi terkena narkoba itu puluhan juta bahkan ratusan juta. Tapi kalau Anda menjadi wali asuh ya, Anda menjadi wali asuh semampunya kita, karena Allah tidak melihat nominalnya, Allah melihat hati kita. Apakah kita tahu cara mendapatkan rezeki dari Allah untuk anak-anak kita, yaitu dengan menjadi wali asuh ya. Jadi mungkin ada yang berkemampuan 100.000 rupiah, Masya Allah ya, prestasi anak ranking 1 dibayar dengan 100.000 rupiah tiap bulan. Waduh ya, memang jalur langit ini kadang-kadang Masya Allah ya gitu. Padahal yang lain harus bimbel sampai puluhan juta 1 tahun ya gitu.
sebulan jutaan rupiah, lesnya privat segala macam untuk bisa lulus dengan nilai terbaik. Lah ini cuma menjadi wali asuh, ya. Ada yang 200.000 per bulan, ada yang 300.000 per bulan, ya. Teman-teman semua, apa yang saya sampaikan ini bagian dari materi yang akan saya sampaikan nanti, ya gitu. Ternyata memberi itu menerima, ya gitu. Ya, saya cerita sedikit pada saat tadi Mas Khalid menyampaikan bahwa kami dari tim Wanita Ajaib beberapa waktu lalu mengucapkan syukur kepada Allah, berkunjung kepada pesantren, ya. Menyambung tali asih, tali silaturahim, yang menyatakan syukur kami kepada Allah dengan berbagi syukur kepada anak-anak santri, ya gitu. Masya Allah Bapak Ibu semua, kalau saya ditanya ya, Bu Diah anaknya bisa keterima kedokteran, itu lesnya apa? Bimbelnya apa? Dengar-dengar kalau di satu universitas tertentu yang dijamin masuk universitas itu bayarnya 50 juta loh Bu Diah bimbelnya dalam 1 tahun gitu kan. Bu Diah anaknya bimbel apa gitu ya. Gitu. Bapak Ibu semua tidak mudah menyebutkan karena anak saya bimbel biasa saja gitu ya. Gitu. Tetapi saya tahu dari ribuan, puluhan ribu, jutaan anak sekolah SMA yang lulus SMA mau ke perguruan tinggi, itu jutaan yang diterima. Hitungan jari, ada yang 10, ada yang 25, ada yang maksimal 60 ya. Dan itu dari jutaan, ribuan orang yang mendaftar. Sehingga kita harus menggunakan, Iqra bismillahirrahmanirrahim. Bacalah atas nama Tuhanmu, bacalah atas nama Allah, kondisi itu. Nggak mungkin kan, satu orang anak saya yang kemampuannya juga tidak terlalu yang wow keren gitu kan. Maksudnya tidak terlalu yang luar biasa banget ya, standar gitu ya. 10 besar gitu, hitungan 10 besar gitu aja. Ini bersaing dengan jutaan orang, ribuan orang yang kompetensinya jauh di atas kita. Ya teman-teman semua, coba cerita saya ini diikuti pelan-pelan karena ini akan membuka alur pola pikir kita, ya. Stop untuk memaksa diri mengalahkan sesama, berkompetisi mengalahkan sesama, berkarya dengan kekuatan pikiran dan juga tenaga kita dan keuangan kita, ya, untuk mendapatkan takdir terbaik. Berhenti untuk itu, ya. Kenapa? Karena semuanya biiznillah, gitu kan? Semuanya biiznillah. Bahkan ini kemarin itu ada cerita beberapa anaknya rektornya universitas itu tidak keterima kedokteran di dalam universitas itu. Allahu Akbar, ya. Ini anak rektor. Tidak bisa nembus kedokteran di universitas tempat orang tuanya menjabat sebagai rektor, ya gitu. Masya Allah teman-teman semua. Nah, apa Bu Diah yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan yang terbaik? Semua kebaikan datangnya dari Allah. Maka ikhtiar terbaik harus menuju kepada Allah, ya. Maka saya Bapak Ibu semua sejak 2 tahun terakhir ini aktif semangat dalam mensiarkan wali asuh. Karena saya tahu, saya pribadi sangat mengandalkan Allah, memohon kepada Allah kebaikan buat anak saya. Ya, jadi ikhtiarnya bukan ikut bimbel apalagi dek, tanya dek, cari info dek, ya, dibiayai sama mama, nggak begitu. Saya menyibukkan diri, mengurusi pesantren, ngurusi anak-anak santri, Masya Allah, ya, bukan tanpa perjuangan. Tetapi perjuangan-perjuangan itu menjadi pelajaran bagi anak saya. Itu cara Allah mendidik anak-anak kami, ya, dengan proses-proses perjuangan yang harus mereka alami. Dan Masya Allah, ya, dengan kekuatan doa, dengan cara yang terbaik, yaitu kita berupaya di jalan Allah, ya, dengan menjadi wali asuh. Ya Allah, itu kita nggak sadar, 4 orang tim kita yang sama-sama anaknya kelas 3 SMA, 4-empatnya keterima di perguruan tinggi negeri, ya. Sebenarnya ada lebih dari 10 tim kami yang anaknya keterima, ya. Cuma kemarin yang bisa kesempatan untuk ke pesantren ada 4 gitu ya. Itu anaknya itu keterima semua di perguruan tinggi negeri dengan cara yang sangat ajaib. Bahkan salah satu anak tim kami itu datang tesnya aja terlambat gitu. Datang ke tempat lokasi tes UTBK itu terlambat. Harusnya dicoret itu, ya. Tetapi Masya Allah, keajaiban ini, ya, syafaatnya pertolongan Allah melalui wali asuh. Ya Allah, keren banget teman-teman, ya. Gitu, perguruan tinggi negeri hanya dikonversi dengan menjadi wali asuh yang 1 bulannya mungkin seikhlasnya, ya, seikhlasnya semampunya, 100.000 per bulan. Atas namakan nama anak Anda yang mana, 100.000 untuk anak Anda yang mana.
Ya, ada juga yang Budiah, semakin tinggi nominal, apakah juga semakin tinggi keberkahannya? Betul, gitu. Tetapi maksudnya tetap kemampuan Anda. Kalau kemampuannya di 500, kemampuannya di 1 juta, jangan terus pura-pura gini, udah 100.000 aja. Ya Allah tahu, Allah tuh maha tahu. Allah yang nitipkan rezeki kepada Anda. Gitu kan. Mas Khalid nggak tahu berapa rekening Anda. Mas Khalid nggak tahu, saya nggak tahu berapa banyak Allah titipkan kepada Anda. Gitu. Nah, Anda yang dititipi Allah dalam memberikan kembali ini, ya, rezeki titipan Allah ini, Anda ukur-ukur, Anda pertimbangkan, Anda mikir, ya, semau-maunya Anda atau sesuai dengan nurani Anda, ya, biiznillah, digerakkan Allah. Ini yang terbaik, ya, yang bisa saya sampaikan kepada Allah melalui program Wali Asuh. Sampai di sini dapat gambarannya, alurnya ya teman-teman. Jadi Bapak Ibu semua, pada saat kita memberi, sebenarnya kita menerima. Gitu. Makanya dalam topik ini, yuk kita mulai masuk topik nih, ya. Nah, mulai masuk topik ini, boleh nggak semua peserta ambil 2 barang yang ada di depan mejanya masing-masing, lalu tunjukkan ke saya. 2 barang, ya, mungkin satunya pensil, satunya kertas, boleh. Oh, satunya tas sampai HP-nya nggak muat, ya. Satunya tas, satunya apa? Pensil, ya. Boleh nggak gini? Oke, saya mau nanya nih, Bu Heti Nurhayati dari Cikarang. Ibu sudah pegang 2 benda, Bu? Iya. Tangan Ibu berapa? 2. 2. Kalau sudah pegang 2 benda, bisa nggak saya tambah satu lagi untuk dipegang di tangannya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalaupun maksa bisa, pasti jatuh nggak? Jatuh. Yes. Ini simulasi yang paling menggambarkan, ya, pada saat kita tidak memberi, kita nggak bisa menerima. Ibu siapa nih? Ibu Tuti Setiawati, satu pegang pensil, satu pegang tas. Ya, bagaimana supaya tangannya Ibu kosong dan bisa diberi? Maka pegangan tas itu harus diapain, Bu? Iya, ya. Mau pencet unmute, keliru pencet video. Nggak apa-apa, Bu, ya. Oke, ya. Iya, siap, Bu. Iya. Maaf, saya baru pertama ikut, jadi belum tahu. Ini saya akan berikan salah satu, misalnya tas. Oke, Ibu ikuti saya ya. Kalau tangannya Ibu supaya kosong, tas itu harus diapain? Harus diberikan. Yes, betul. Ya, kalau dibuang kan mubazir, berarti harus diberikan. Baru tangannya Bu Tuti kosong, dan ya pada saat tangan kosong, ini pasti diberi lagi sama Allah. Luar biasa ya. Ini konsepnya. Ya, ini Ibu Zulaiha Alting, ya, bawa bolpen sama buku. Wah, siap nulis ini ya berarti. Kalau pengen diberi lagi, maka yang ada di tangannya Bu Zulaiha harus diapain, Ibu? Diberikan. Ya, itu. Ibu Iyah di Serang bawa Al-Qur'an satunya bawa apa? Bolpen. Ya, gitu. Nah, kalau mau tangannya ini diberi lagi, itu harus kosong, Bu. Maka bolpen atau Al-Qur'annya harus simpan atau diberikan. Ya, gitu. Ya, kalau Al-Qur'an satu-satunya, Bu, ya jangan. Canda ya, karena yang dibawa Al-Qur'an itu. Iya. Nah, oke, sampai sini dipahami, Bu? Ya. Paham. Dua-duanya tolong diletakkan barangnya, lalu semua tangannya ke atas begini. Ya, kalau berdoa kan begini kan? Menadah kepada Allah, berdoa kepada Allah tangannya. Iya. Iya, tangannya begini. Nah, pada saat begini tangannya kosong, maka tangan ini akan diisi sama Allah sesuai permintaan dan kebutuhan kita. Nah, seringkali kita berdoanya begini, lihat tangan saya. Ini yang sudah dikasih Allah ini nggak mau dilepas. Nah, dua-duanya penuh. Oke? Ya Allah, saya minta rezeki. Kata Allah, tanganmu masih penuh. Gitu, mana bisa menerima. Gitu kan? Nah, jadi ini harus dilepas. Lalu begini. Makanya pada saat kita menerima itu harus diawali dengan memberi dulu.
Kalau kita mau rezeki banyak, maka diawali dengan sedekah dulu. Sampai di sini dapat gambaran? Klik ya, gitu. Nah, apa ini? Nah, biasanya semakin yang kita cintai, semakin besar rezeki kita. Ya, semakin besar rezeki kita. Ya, tuh. Dari yang tiap hari Jumat, ya saya sarankan kepada semua jamaah, jangan lewatkan hari Jumat kecuali Anda sudah sedekahkan nasi box atau makanan kepada orang-orang yang turun Jumatan. Entah itu Gojek, entah itu ini ya, entah itu tukang sapu, ya tukang becak, gitu. Jangan tinggalkan hari Jumat sebelum Anda keluarkan, ya, keluarkan sedekah terbaik Anda agar tangan Anda kosong. Hello, ya, gitu. Berapa box, Bu? Terserah Anda masing-masing. Ya, kalau dalam komunitas wanita ajaib, ya pada saat hari Jumat ngaji ngado, ngatur jiwa ngaku dosa, bermuhasabah, gitu kan, jam setengah 11, setengah 12 selesai, wah, semua keluar. Ya, semua keluar, mengantarkan nasi box ini ke masjid, ke takmir, ke orang-orang yang di jalan, ya, untuk bekal mereka makan siang setelah ba'da Jumatan. Nah, gitu, ya, teman-teman semua, ini jangan lewatkan Jumat jika belum melakukan itu. Masya Allah, itu nggak sekali dua kali, hampir seluruh jamaah mengalami keajaiban. Ya gitu, mengalami keajaiban. Ya, bahkan ada nih orangnya di sini, habis ngasih sedekah nasi box gitu kan, tapi ini harus dilakukan dengan hati yang paham banget, ini harus keluar supaya Allah memberikan yang lebih baik lagi. Betul ya teman-teman? Gitu. Nah, ya, setelah melakukan sedekah nasi box, Bu, alhamdulillah suami saya dapat proyek 120 juta. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya gitu. Nah, jadi terus sholat duha saya tambah semangat, Bu. Alhamdulillah. Ya gitu. Nah, so teman-teman, jadi memberi itu sama dengan menerima. Pada saat kita memberi orang lain, sebenarnya kita sedang memberi diri sendiri. Maka saat memberi, berilah yang terbaik dalam kemampuan Anda masing-masing. Ya, kemampuannya di mana? Memberinya sekemampuan itu. Gitu ya. Gitu. Jadi memberikan yang terbaik dengan hati yang terbaik karena Anda sedang bukan memberi kepada orang lain dengan belas kasihan, bukan? Ya, jangan memberi kepada orang lain karena kasihan. Karena mohon maaf, saya takut nanti kita dikira menghina Allah. Karena Allah sangat mampu mengkayakan orang itu. Tapi Allah mentakdirkan beliau belum kaya, itu karena izinnya Allah. Ya, jadi kalau kita memberi seseorang karena kasihan, saya khawatir Allah tidak berkenan. Memberilah karena Anda butuh diberi Allah. Setuju Bapak Ibu? Jadi pada saat kita ketemu adik-adik santri, memberilah bagaikan mereka itu penolong kita. Yang pada saat kita memuliakan mereka, memberi sesuatu ke mereka, insya Allah, Allah terenyuh. Ya kan? Kita bersyukur kita ditolong anak-anak santri sebagai wasilah untuk kita mendapatkan rezeki besar dari Allah, maka kita itu minta terima kasih sama anak-anak santri, ya. Jadi bukan kita ada, ayo donasi buat anak santri, kesian, maamnya cuma nasi sama nasi sambal kerupuk doang, nggak begitu, ya. Mereka memang dilatih seperti itu untuk mendapatkan keridhaan Allah, gitu. Ya, jangan pernah memberi karena kasih ya. Tapi berilah karena kita terdorong ya untuk menyalurkan titipan Allah ini kepada orang yang menggetarkan hati kita. Kok tukang sapu itu menggetarkan hati kita? Masya Allah. Jangan-jangan Allah menghendaki orang itu yang disaluri rezeki. Maka terima kasih ya Allah, saya bisa menyerahkan hartamu kepada beliau dan beliau menjadi wasilah untuk saya mengkosongkan tangan ini, memberikan rezeki ini sehingga engkau memberiku yang baru. Makasih ya Allah. Ya gitu. Jadi jangan, kasihan amat itu tukang sapu itu kurus sekali. Kayaknya dia udah nggak makan 3 hari kali Mas Kolet ya. Nah Mas Kolet ini makan 4 kali sehari tetap kurus ayo. Ya. Nah, jadi sampai di sini konsepnya dapat ya sahabat semua. Yuk sama-sama kita suarakan. Sama-sama kita sebutkan, kita yelkan gitu ya. Ternyata semua ikuti kata kalimat saya. Ternyata memberi adalah menerima. Maka seperti apa pemberian kita?
Ya gitu. Nah, Budia coba dong masuk ke contoh konkret. Nah, baik ya, gitu. Tadi ini prolog ya, prolog gambarannya sampai kepada pada saat kita memberi sebenarnya kita mana. Jangan-jangan ini yang di tangan belum dikasih, tapi kita udah nadah ke Allah, maka nggak bisa. Ya gitu. Ya, jadi menerima itu ada batasnya. Hanya dua begini, tapi memberi tak ada batasnya. Makanya semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Hello, ya coba diketik di chat, di kolom chat atau ditulis, ya, gitu. Menerima ada batasnya. Iya, menerima itu ada batasnya, tapi memberi tidak ada batasnya. Ya, ternyata memberi adalah menerima, betul. Gitu. Makanya karena kita tahu, ya, menerima itu ada batasnya, jangan lama-lama ini, harus segera sedekahkan, ya. Jadikan apa, anaknya, suaminya, keluarganya ini turut sejahtera dengan pemberian Allah ini, ya, gitu. Jadi jangan kalau menerima untuk diri sendiri semua. Makanya Allah perintahkan dalam ilmu fikih, ya, nanti Ustadz Ali yang bisa menjelaskan ya, gitu. Kalau saya ini pengalamannya saja ya, gitu. 2,5% harus langsung dipotong untuk dizakatkan atau apa diinfakkan, ya, bukan hak kita itu ya. Pada saat kita menerima dari Allah, 2,5% harus langsung dikembalikan kepada Allah, ya, disalurkan kepada yang berhak. Titipan Allah untuk orang lain ini 2,5%, gitu ya. Lalu apalagi ilmunya banyak sekali. Ya, jadi pokoknya kalau diberi rezeki itu langsung ingat Allah dulu, jangan ingat diri sendiri dulu, gitu ya. Dikasih uang tiba-tiba datang uang merah 2 lembar, 200.000 gitu ya. Waduh, langsung ingat diri sendiri. Ini tak pakai ini. Jangan Bapak Ibu. Begitu masuk, bleng 2 lembar uang merah, langsung 2,5%, ya, gitu 2,5% langsung ingat wajahnya Mas Khalid, QRIS, ya JKRI. Ya, gitu. Ya, langsung sampaikan kepada YKRI. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ada rezeki 2 lembar uang merah. 2,5% saya serahkan kembali kepadamu ya Allah melalui Yayasan Khairul Razikin. Jadi semua penyerahan itu sebenarnya untuk Allah, tapi melalui Yayasan Khairul Razikin. Sampai sini dapat gambaran ya. Jadi nggak perlu gini, Mas Khalid saya dapat uang merahnya 1 miliar semuanya, totalnya. Jadi sedekah saya 2,5%-nya itu sudah 25 juta Mas Khalid. Ya, nanti nama saya taruh di paling atas ya. Saya sedekah buat YKRI. Sedekah buat YKRI berarti Anda nggak dapat apapun keberkahan kecuali terima kasih, iya kan? Gitu. Nah, kalau kepada Allah, biar kata 1 miliar, 10 miliar ya, bahkan ada beberapa sahabat yang ngasih saja ya, tanah sekian hektar, ya gitu. Ya nggak kepengen dia apa-apa, ya nggak gimana-gimana diajak ngomong, terserah Budia saja deh, ini kan dikasih Allah, terserah Budia mau diapain. Loh, kayak saya yang dititipi kan, gitu. Ya Allah, kok ada orang kayak gini. Jadi benar-benar teman-teman, kepada Allah. Sehingga kita nggak kepengen gitu ya, nggak kepengen apa itu namanya mendapatkan terima kasih itu, karena yang kita pengenkan barokahnya. Setuju ya teman-teman? Ya, kita pengenkan barokahnya. Makanya kalau menyampaikan sesuatu itu selalu saya awali dengan, Mas Khalid, izin ya, mohon berkenan menerima rasa syukur saya kepada Allah. Saya mensyukuri nikmat kepada Allah, gitu. Sehingga saya ingin, gitu ya, ingin menyampaikan syukur saya kepada Allah dengan berbagi kepada semua tim. Nah, jadi rasa syukurnya kepada Allah, gitu ya. Ya, bukan dapat rezeki, Mas Khalid, ini dapat rezeki bagi-bagi. Oh, saya itu kalau dapat rezeki bagi-bagi, Mas Khalid. Berarti saya hanya dapat terima kasih Budia, gitu doang. Rugi amat ya, nggak beruntung. Harus luruskan niat ya Bu ya. Iya, luruskan niat itu apapun itu untuk Allah. Gitu. Ya, konsep memberi adalah menerima, ini sangat penting sekali teman-teman. Bahkan saya melihat kebiasaan memberi pada seorang yang mungkin bukan muslim atau orang-orang lain yang sangat dermawan. Masya Allah, mereka memberi itu bagaikan bernafas.
Coba bernafas. Iya, dari tadi sudah bernafas kan Bu ya? Dari tadi ada yang nggak bernafas? Mati Bu. Dari tadi berarti kan udah bernafas kan? Ingat nggak udah berapa kali nafas? Hello? Nggak ingat. Nah inilah esensi memberi. Ya, memberi yang seperti ini yang menerimanya luar biasa. Gitu. Memberi yang nggak ingat lagi. 1 detik yang lalu aja nggak ingat gitu. Ya, suatu ketika Ustadz Ali terima kasih ya Ustadz Ali dulu kan pada gini. Ustadz Ali geleng. Kapan ya? Apa? Oh ya bun sama-sama gitu. Nah, bagi kita pada saat kita yang menerima pemberian, kita wajib ingat seumur hidup kita. Tapi bagi kita yang memberi, ya, berlakulah seperti bernafas. Dan kita nggak ingat lagi. Karena kita itu butuh diberi banyak sekali sama Allah. Ya kan? Diberi keuangan yang cukup, diberi kesejahteraan, diberi kedamaian, diberi kebahagiaan gitu. Ya. Budia isinya ini berarti harus barang. Ya, yang gampang dilihat kan barang. Ya, gimana Budia aplikasinya? Ya, yang sekarang butuh uang banyak, lagi menunggu rezeki Allah. Coba deh dibuka itu lemari. Udah sering banget saya ngomongin nih kayaknya ya. Lemari itu dibongkar ya nggak kepake-pake, udah 3 tahun nongkrong di lemari. Keluarin deh. Gitu, ya, sedekahkan. Gitu, apalagi sepatu ya. Sepatu sampai merotol semuanya nggak dipakai. Sebelum merotol sudah berikan. Supaya Allah ganti yang baru. Gitu. Udah deh percaya saya, lemari habis dibongkar, bentar aja penuh lagi. Seragam ini, seragam kajian, seragam taklim, seragam ini, banyak sekali seragam. Betul nggak? Gitu, dan sekarang modelnya seragam nggak mau yang biasa, yang cakep-cakep gitu ya, jadi keren juga kalau dipakai jalan-jalan ya. Nah, terus apalagi Budia yang kita harus lepaskan? Nama baik. Ya, gitu. Ya, nama baik, kebanggaan terhadap jabatan kita. Itu lepaskan. Kalau nggak dikasih yang baru ini. Contohnya gimana Budia gitu. Ya. Kalau kita mau dikasih yang lebih tinggi lagi harkat martabat jabatannya, maka yang lama lepaskan. Maksudnya lepaskan ini apa Budia? Jangan merasa udah jadi pejabat. Rasanya ini lepaskan. Gitu. Artinya apa? Pada saat diuji, ya nama kita tidak disebut, biasa aja. Ya, pejabat tiba-tiba nggak dikasih tempat duduk di depan. Loh, saya ini kepala sekolah loh. Kok saya nggak dikasih tempat di atas? Panitia dikepoin. Panitia, ini saya ini duduknya di mana? Nggak tahu Bu, terserah aja Bu. Banyak kok tempat duduk. Tersinggung. Kamu nggak tahu ya, saya ini kepala sekolah. Nah, yang segini alamat ini masih megang rasa atau haknya, megang apa itu namanya? Rezekinya, megang apa ini namanya? Tidak gampang diomong. Banggaannya jadi kepala sekolah, gitu kan? Disuruh nyari kursi sendiri tersinggung. Kan harusnya saya disediakan di depan, gitu ya. Kalau bisa di atas panggung, gitu kan? Gitu. Ini alamat ini. Tidak bisa ditambahi lagi. Kenapa? Dia masih memegang kebanggaannya itu. Ya, maka alamat orang-orang, ciri orang-orang yang akan terus dikasih jabatan tinggi pada saat ke sebuah acara, dia adalah seorang pejabat atau salah satu manajemennya, orang yang dihormati gitu ya, yang punya jabatan. Lalu tidak disiapkan apa-apa untuk dia, gitu kan? Datang itu, Mbak, izin, saya duduk di mana? Di mana aja boleh Bu? Siap. Oke, duduk paling belakang pun nggak apa-apa. Gitu. Ya. Karena apa? Karena orang-orang yang seperti ini, hatinya itu udah tawar. Hatinya itu +6. Hati pengabdian. Gitu. Jabatan, pangkat, semuanya. Itu tidak mengubah kedudukan kita di depan Allah. Yang membuat kita berbeda di depan Allah itu hanya ketakwaannya. Maka ini, berikan ini, rasa ini, kembalikan kepada Allah. Gitu. Jadi pada saat berdoa, ya Allah berikan aku pangkat derajat jabatan yang tinggi, ya yang menjadi sukses luar biasa, gitu kan. Ini harus dalam posisi sudah menyerahkan kebanggaan itu kepada Allah. Ya, gitu. Dan juga ditandai dengan, ya Allah semoga semua tim yang saya bangun bisa mencapai jabatan juga yang tinggi-tinggi, ya Allah, gitu. Doakan orang lain, maka Allah akan meninggikan jabatan kita. Ya gitu. Nah, di sini tuh ini sekali teman-teman, kelihatan sekali itu spiritual meternya ya, kalau sesuatu yang bersifat
harta tahta, ya gitu. Ini kelihatan sekali spiritual meternya. Harus banyak sering memberi, gitu. Harus banyak sering memberikan kebanggaan kita, ya. Memberikan apa, melepaskan semua. Ya, memberi itu artinya melepaskan hak kita, hak yang harusnya punya banyak, ya, harta, gitu ya. Kita harus lepaskan supaya Allah berikan yang baru, gitu, ya, gitu. Karena nilai ibadahnya itu bukan seberapa banyak harta kita. Nilai ibadahnya itu seberapa banyak harta yang dititipkan Allah manfaat bagi orang lain. Itu nilai ibadahnya, gitu. Nah, jadi kalau digenggam sendiri, harta, pangkat, jabatan ini digenggam sendiri, ini nggak dapat yang baru, gitu. Nilai ibadahnya itu nggak bertambah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Bagi teman-teman yang Oke. Nah, di sini kita bisa memahami ya teman-teman, semakin banyak memberi berarti semakin banyak menerima, ya. Beberapa kali ini saya lihat YouTube itu sudah keren-keren banget ya. Sekarang isinya YouTube juga mulai bergeser gitu, nggak yang kurang bagus ya, tapi banyak yang lebih bagus gitu ya. Lunas amanah 50 juta hanya dengan kekuatan sedekah. Masya Allah, ya gitu, itu keren banget gitu. Anak terbebas dari narkoba dengan kekuatan sedekah, gitu. Jadi kalau sedekah itu, ya apa caranya Anda? Ya, sampai ada seorang tukang pijit di sebuah kota supaya bisa sedekah jualan jamu, supaya bisa sedekah dia ngelondri tuh, mau nyetrika di tempat laundry supaya dapat penghasilan, bisa ngerasain ngasih 2,5%-nya itu loh, bahagia dia. Pada penghasilan nyetrika di laundry itu berapa? Saking dia ingin sekali, dia nggak dititipi rezeki uang sama Allah, tapi dia dititipi rezeki tenaga dan sehat. Ya, nyetrika di laundry pagi sampai malam. Kenapa sampai larut malam? Biar upah saya banyak, Bu. Biar saya itu kalau nerima langsung saya bisa potong 2,5%, saya masukkan kaleng masjid, itu saya bahagia, Bu. Masya Allah. Nangis kayak gitu ya. Gitu ya. Nah, sebagian dari kita yang sudah diberikan lebih beruntung daripada orang tersebut, ya kita harusnya lebih aware ya, lebih aware. Gitu. Nilai ibadah dari harta yang Allah titipkan kepada kita itu nggak bisa bertambah kalau nggak disalur. Ya, jadi seperti itu. Baik, Mas Khalid, masih ada kesempatan waktu, boleh diberikan sesi tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih Budia. Jadi kalau kita menerima rezeki itu konsepnya nggak biasa, jadi ajaib. Justru kita semakin keluarkan, semakin datang, semakin diberikan, semakin kita lepas, semakin kita mudah untuk menerima kembali. Gitu. Ya, betul sekali. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Ade. Budia, kalau masih punya amanah ke bank yang jatuh temponya masih lama, bisa nggak sedekah? Boleh, Bu. Siapa tahu dengan wasilah sedekah Allah turunkan itu rezekinya untuk melunasi amanah. Jadi jadi punya amanah tidak menutup kemungkinan untuk sedekah ya, Bu? Ya, Pak. Iya, itu. Tetapi kalau ada niat, tergantung niat lagi, gitu ya, tergantung niat lagi, gitu. Jangan sampai, ya, jangan sampai sedekahnya ini niatnya nggak enak sama orang lain. Semua ditarik donasi, gitu kan? Semua ditarik donasi punya uang. Lah saya ini uangnya pas-pasan. Ya udahlah sedekah supaya nggak dikatain orang. Lah ini niatnya udah nggak benar. Maka ini tidak bisa menurunkan rezeki untuk melunasi amanah. Gitu. Sebagai seorang muslim yang menghamba kepada Allah, apabila ada donasi yang disampaikan oleh sebuah panitia, gitu ya, Bu, ini mau Maulid Nabi nih. Nah, ini kan ada contoh nih. Ini mau Maulid Nabi, kita mau peringatan Maulid Nabi, gitu. Bu, sedekah ya, semuanya sumbangan loh. Masa Ibu enggak? Nah, ada intimidasi lagi dari panitia. Maka saya harapkan Anda berani berkata apa adanya, gitu. Jangan pura-pura punya demi supaya nggak diomongin dan nggak digosipin. Ya gitu, jangan. Ujungnya nanti amanah Anda tambah berlipat. Karena banyak juga nih orang-orang yang takut dikatain orang lain. Akhirnya dia punya amanah banyak sekali karena utang terus itu kan. Bayar sedekah, bayar urunan-urunan itu. Jangan ya. Bagaimana Budia caranya? Jadilah diri sendiri. Tetaplah bersyukur, katakan apa adanya. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada saya nggak akan nahan. Ini Masya Allah, qadarullah tidak ada sama sekali. Dan saya sedang berupaya untuk menyelesaikan beberapa kewajiban juga. Maafkan saya ya. Saya doakan panitianya lancar semua. Saya doakan semua yang donasi banyak sekali karena ini ulang tahun Rasulullah, ya kan? Maulid Nabi memperingati Rasulullah, ya. Nah, hari ini saya hanya bisa memberikan doa saja. Maafkan ya, gitu.
Nah, yang punya juga jangan pura-pura nggak punya. Ya. Gitu, karena peringatan hari keagamaan itu wajib untuk dimeriahkan, gitu ya. Tanda syukur kita kepada Allah, gitu. Kalau yang punya jangan juga pura-pura nggak punya, ya. Maka Allah akan kecewa kepada kita, gitu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh nggak punya dan kita menjadi apa adanya, maka Allah akan lindungi kita dari semua aib kita. Maka Allah akan lindungi kita. Maka Allah bangga sekali, hambaku berani ngomong kayak gitu, dan dia tetap bisa percaya kepadaku karena rezekiku pasti akan turun, gitu ya. Jadi jangan takut digosipin, jangan takut dikatain, karena emang sungguh-sungguh nggak ada yang dua diberikan, ya gitu. Gitu. Ada juga tuh misalnya, Bu Dia, ini Bu Dia, RT itu mau rekreasi, nah saya ini masih mau bayar amanah, saya sudah bilang nggak ada uang, disuruh utang Bu Dia, nggak apa-apa bayar belakangan. Biasanya begitu ya, banyak patungan-patungan tidak terduga. Gitu. Maka teman-teman semua, pada saat kita mau kembali hijrah ke jalan yang benar, beranilah untuk berkata apa adanya. Dan jangan pernah takut dikucilkan, karena sesungguhnya orang yang berani apa adanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan kunci itu orang-orang penggibah untuk supaya tidak ngomongin Anda. Allah akan jadikan semuanya nyaman-nyaman saja. Allah akan jadikan Anda dilindungi dan mereka dilindungi Allah pula. Karena Anda dan mereka adalah hambanya Allah. Jadi jangan takut. Ya, gitu. Apa adanya saja. Ya, gitu. Apa adanya dan sesuai kemampuan, Bu ya. Ya. Baik, ini ada dari Bu Zulaiha. Bu Zulaiha, jadi saya tidak punya penghasilan, tapi saya ada wakaf akses jalan pesantren 50.000 per bulan dan belum tuntas. Tapi saya juga pengen jadi orang tua asuh. Bagaimana, Bunda? Itu masuk dalam materi esensi syukur. Yang pertama merawat, cirinya orang bersyukur. Yang kedua, aktif produktif. Yang ketiga, sedekah. Nah, Ibu Zulaiha sudah sedekah berwakaf. Tetapi yang kedua, aktif produktif. Dengan tangan Anda, dengan pikiran Anda, dengan mata yang masih bisa melihat, apa karya yang bisa dilakukan. Yang saya contohkan, supaya bisa sedekah, itu teman saya sampai mau berdiri jadi tukang setrika di laundry. Oke? Gitu. Kan malu, Bu. Nah, ini persoalannya. Gitu. Ini persoalannya, sehingga rezeki nggak datang, nggak mau melepaskan harga dirinya. Ya. Apa harga diri yang saya maksud? Ego. Ego. Iya, berarti -1. Ya, gitu. Nah, Bapak Ibu semua teman-teman yang mungkin melihat keseharian saya, gitu kan. Hampir banyak kegiatan saya itu yang saya lakukan itu semua nggak kenal saya. Kalau Anda kenal saya jelas, Direktur JKRI Selasa tiap Selasa online, ya. Tapi hamba Allah terhampar di muka bumi ini. Saya sering kali menghadiri acara-acara yang membuat saya menjadi diri sendiri, bukan sebagai direktur, bukan sebagai pengusaha, menjadi diri sendiri. Saya di sana diperintah-perintah, gitu kan. Ya, saya padahal berdonasi, tapi saya maksudnya di balik layar, gitu. Tapi saya membaur dengan semuanya orang, gitu kan. Saya diperintah-perintah. Mbak, ini disapu dulu. Panitia kan? Iya, Bu. Ini disapu dulu, gitu. Padahal itu semuanya itu. Saya donasi di situ. Mbak, ini Mbak. Oh iya Bu, gitu. Ini kok nggak bersih, Bu? Tunggu, Bu, saya ambil pel-pelan. Gitu. Jadi teman-teman semua, itu membuat saya mengukur diri saya, apakah saya -1 atau enggak. Kalau saya masih rasa risih, nggak mau, karena saya ini istri siapa, saya ini pengusaha, saya ini direktur siswa, ya, saya ini apalagi trainer, ya, Bapak Ibu semua, saya akan enggan melakukan itu dan merasa tersinggung. Makanya ada kalanya nih ngukur diri itu, kita di mana itu harus ada sebuah ujian, kondisi, di mana pada saat kita diperlakukan di area itu, apakah kita baik-baik saja tetap mau mengabdi kepada Allah. Ya, gitu. Nah, bagi saya itu alat ukur saya. Mbak, nanti panci habis ini dijunjung ya Mbak ya ke sana. Siap Bu. Sampai keringetan saya ngelap keringetan gini ya Bapak Ibu semua gitu. Ya mudah-mudahan mereka tidak melihat saya di JKRI sekarang kajian ya. Mudah-mudahan nggak tahu YouTube saya. Ya, supaya saya selalu punya tempat untuk mengukur diri saya. Gitu. Ya. Buat orang-orang yang dekat pasti tahu isi tas saya ada sikat gigi bekas, teman-teman. Ada sikat gigi bekas. Buat apa? Buat kalau saya masuk ke toilet manapun, toilet yang saya tempati, pasti saya gosok pakai sikat gigi bekas.
An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Bukan hanya milik sendiri, tapi alam semesta ini, toilet, pom bensin, semuanya ada di buminya Allah, berarti miliknya Allah. Gitu. Jadi pada saat saya duduk di toilet itu, saya gosokkan sikat gigi yang bekas tadi. Kan kecil kan sikat gigi, masuk di tas saya. Gitu. Itu upaya aktif, produktif. Oke, selalu ada cara jika kita mau selamat di dunia. Gitu kan? Nah, kalau ini tadi cara saya selamat wal akhirah. Dari akhirat itu. Iya, karena saya butuh pahala-pahala itu untuk akhirat. Gitu. Pahala-pahala yang tidak terlihat. Ya gitu. Jadi orang setelah saya jamin mereka bahagia karena toiletnya baru saja saya bersihkan. Nggak kinclong lagi. Dan saat mereka bahagia, saya bahagia. Ya Allah, saksikan ya Allah. Setelah mereka bahagia, toiletnya jadi bersih. Jadi saya habis dari toilet, terutama kalau di masjid, saya sampai puasa kabeh, nggak apa-apa. Jadi saya jalan sambil nyenceng baju, nggak apa-apa. Itu saya butuh banget. Gitu, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Saya nggak -1, ya Allah, saya nggak mau -1. -1 itu apa? Riak, sombong, bangga diri. Ya, lihat toilet kotor. Mas toilet ini? Hah? Mas nggak bersih? Apa? Kayak gitu, -1 banget. Gitu. Zona minus, nggak ada keajaiban. Ya, kalau mau belajar ini Jumat. Ngaji ngaduk di grup wanita ajaib. Tiap Jumat di YouTube, ya, ngaji ngadu untuk cek diri kita di mana. Makanya kalau kita berdoa kok nggak dapat ya rezekinya, jangan-jangan kita ada di zona tidak positif, gitu, ya. Nah, iya, makanya itu gitu. Baik. Siap, lanjut. Baik, Budi, ini masih banyak pertanyaan tapi waktunya sudah mau habis. Kurang 2 menit. Kurang 2 menit, satu pertanyaan masih bisa, Budi? Boleh, tadi ada Bu Heti, silakan Bu Heti. Jika ingin bertanya, Bu Heti tadi sudah angkat tangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya tadi saya sedikit dapat jawaban dari yang penjelasan Budi yang baru saja disampaikan gitu ya. Yang saya tanyakan tuh, kalau kita lagi di jalan nih Budi, akan paling sering ketemu sama yang mereka suka meminta-minta nih. Nah, sementara kalau di berita-berita itu kan suka ada, ini ternyata mereka orang kaya dan atau mereka ditanam di situ untuk meminta-minta gitu. Kadang-kadang saya sendiri jujur kalau mau ngasih tuh jadi kepikiran ke sana nih gitu. Walaupun kadang-kadang oh ya udah kasih aja gitu lah. Tapi barusan udah sedikit menjelaskan itu mungkin sebenarnya cara yang paling tepat menghadapi orang seperti ini seperti apa? Atau mungkin kalau kita lagi di ATM nih, ada orang yang suka kasih apa namanya amplop gitu. Nah, seperti itu cara yang paling tepat gimana? Karena kadang-kadang saya juga berpikir gini, saya mendingan ini deh sedekah yang jelas aja gitu. Nah, kalau seperti itu apakah tepat atau tidak tepat atau yang seharusnya seperti apa gitu Budi ya? Baik, itu singkat itu jawabannya. Jadi kita harus cerdas dalam beramal. Ini perintah Ustadz Nasrullah. Bukan perintah, arahannya, himbauannya. Cerdas dalam beramal. Ya, kita beramal itu banyak tempat. Gitu. Nah, yang paling cerdas adalah yang ada komunitasnya, yang jelas kita ini ngapain. Contoh di YKRI. Sehingga pada saat di depan ATM, dia memberikan amplop, langsung saja Bu tangannya begini, mohon izin ya, maafkan, saya sudah di tempat yang lain. Gitu. Atau maafkan ya belum bisa hari ini. Tapi jangan pernah bilang tidak ada duit. Ya, karena nanti nggak ada duit sungguhan. Ya, mohon maaf ya belum bisa hari ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau yang contoh pengemis-pengemis yang disability ya, ada yang tangannya buntung, kakinya buntung gitu ya. Padahal mereka itu di-drop oleh sebuah kumpulan gitu ya, gitu. Banyak yang bilang seperti itu gitu ya. Itu sama Bu, gitu. Ya, pada saat ibu tidak memberi itu tidak menjadi dosa. Tapi akan menjadi dosa pada saat sudah memberi lalu dipikirkan. Tiwas memberi ya ternyata dia itu hanya disuruh oleh orang-orang tertentu gitu. Nah, ini jadi dosa malahan. Ya. Jadi gimana Bu dia kalau saya tidak memberi Bu? Ya, ada yang komplain ke saya, Bu dia tuh nggak punya hati, nggak punya perasaan, coba lihat tuh nggak ada tangannya, kok nggak diberi gitu. Bukan begitu, karena saya mau cerdas dalam beramal. Gitu. Tapi apa yang saya lakukan? Saya berikan doa saya. Ya Allah, ya, Masya Allah, prihatin sekali dengan kondisinya, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Limpahi keberkahan ya Allah, jadikan dia bahagia, jadikan dia berlimpah hartamu ya Allah. Kembalikan kepada keluarganya ya Allah,
hidup sehat sejahtera bersama keluarganya. Ya Allah semua kembali ke Allah. Tapi saya ngasih enggak gitu. Tapi kalau sama polisi cepek, tahu ya yang nyebrangkan jalan itu, saya lihat Bapak Ibu dari kejauhan gitu, saya lihat ya Allah bapak-bapak udah tua ya, dia berlari ke mobil saya padahal saya memberikan apa ini 2.000 kan, putar balik gitu, saya memberikan 2.000 kadang 5.000, itu langsung alhamdulillah gitu, kayak bersyukur sekali, lari menghampiri uang saya. Wah, itu saya merasa berdosa, Bu. Itu pasti saya berhenti, saya kasih uang merah, Bu. Dikasih 2.000 aja, dia itu sambil berlari, sambil alhamdulillah gitu, sambil keringetan, sampai masya Allah gitu kan, udah tua lagi, ya gitu. Nah itu pasti saya berhenti mendadak itu, atau saya putar balik lagi. Nggak terima saya orang yang mengucap syukur kayak gitu tidak mendapatkan uang merah, Bu. Gitu. Ya, dia menginspirasi sekali pagi ini. Terima kasih. Bu, ya silakan Mas Khalid. Baik, terima kasih Bu Heti atas pertanyaannya dan semoga terjawab. Satu lagi dong. Sudah. Waktunya sudah pukul 10 lewat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat media sosial kita ya, bisa lewat Telegram, bisa lewat WhatsApp, atau bisa komen di kolom komentar di YouTube. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan bisa terjawab ya. Saya boleh sedikit Mas Khalid? Ya, silakan Bu. Ya, buat teman-teman, utamanya jamaah wanita ajaib, Anda bisa ngobrol sama saya tiap Kamis pagi. Ya, tiap Kamis pagi jam 9 sampai jam 10, saya sediakan wadah untuk kita langsung to the point, tanya jawab langsung ya, gitu. Nah, itu Anda bisa masuk dalam akun website Wanita Ajaib ya, nanti masuk dalam grup Telegram official dan kita bisa konseling setiap hari. Terima kasih. Ya, silakan. Udah ada wadahnya di www.wanitaajaib.com. Baik, kami ucapkan terima kasih Bu Dia atas ilmunya pada pagi hari ini yang luar biasa. Memberi itu adalah menerima dan kita harus cerdas dalam beramal. Dan terima kasih juga untuk ayah bunda sekalian yang sudah hadir di Istiqomah. Insya Allah kita berjumpa lagi tahun depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk program-program IKRI silakan bisa diulang kembali tayang ini atau dibuka sosial media kita. Ada semua di situ tentang program-program IKRI. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.